Baik, Bang Cek Bicek, sanak jiwa tetangga di mana lagi yang nonton siaran TPI Sumatera Selatan. Kita ketemu lagi di podcast Bakso Palembang dan dengan Cek Ridwan Rifai. Bang Cek Bicek, dunia pariwisata ini adalah dunia yang potensial untuk PAD. Kalau kita cermati, apalagi sekarang masyarakat tidak bisa nengok long weekend. Kalau libur agak panjang, kita mulai berpikir wisata. Tapi wisata kan tidak cuma untuk objek wisata, tapi banyak bermacam-macam wisata. Dan kaitannya dengan kita Palembang ini khususnya dan Sumatera Selatan yang lebih luas lagi harus memahami sebagai masyarakat, menyambut peluang dan melihat peluang ini untuk PAD kita. Nah, kali ini kita ketemu dengan Ketua Masyarakat Sadar Wisata. Beliau ini adalah orang yang luar biasa, masih eksis di bidang pariwisata ini. Pernah jadi ketua PHRI dulu, kemudian staf khusus wali kota bidang pariwisata, dan sekarang ada ketua Masata, ada Babe Herlan Asfiuddin. Apa kabar, Be? Baik, Cek. Masih malam? Masih, Cek. Oh iya, kan Bu Babe itu. Kok pergerakan untuk wisata ini masih aktifnya nih? Ya harus lah, Cek. Uh-huh. Kalau kata gitu, laju udah semangat juga, jadi kita ngejual semangat udah. Nah, itu nama pemimpinnya. Saat itu kita nyurum ke belakang. Nyuruh baik. Iya, muka ke jalan. Ya. Nah itu kan Memfasilitasi. Nah, benar nggak gitu aku ngomong dibuka deh bahwa dunia pariwisata kita ini peluang yang sangat potensial. Benar sekali, Cek. Memang dunia pariwisata ini yang paling bisa dikembangkan, Cek. Sekarang ini yang paling berpotensi menambah ekonomi masyarakat, khususnya ya. Kalau efek ke PAD itu tambahan lah, bonus. Nah, tapi yang paling penting untuk masyarakat itu terjadi pergerakan ekonomi yang luar biasa oleh pariwisata ini. Nah, jadi kita di nasional ada namanya Masyarakat Sadar Wisata. Nah, kebetulan Babe ini 4 tahun lalu disuruh kawan jadi ketua Masata Sumsel ya. Jadi kita gerakkan lah. Nah, ini Masyarakat Sadar Wisata tadi kita menghimbau seluruh masyarakat supaya untuk menyadari ada pentingnya pariwisata dan ada unsur-unsurnya. Jadi di pariwisata itu ada 7 subtapsona. Subtapsona ini aman pertama. Aman. Kedua tertib. Ketiga bersih. Keempat sejuk, indah, ramah, kenangan. Kalau ini terakhir kenangan. Terkenang Palembang. Pengen balik lagi? Pengen balik lagi. Oh iya. Makanya sustainable pariwisata itu berkelanjutan. Bukan cuma mau sekali datang kapok dan jangan sih. Oh jangan itu. Jadi kita harapkan mereka tertarik, punya kenangan tersendiri. Jadi banyak pengertian masyarakat sadar wisata itu luas sebenarnya. Iya. Bukan cuma sebagai pelaku baik, tapi masyarakat umum juga harus melo sini. Jadi keamanan misalnya. Nah, keamanan ini tidak baca polisi baik, Iya. Tidak baca uang Pol PP baik, Iya. Nah, kalau menjaga keamanan ini karena syarat pertama ini harus aman, Iya. Kalau ada penodongan di Ampera mana, Iya. Malu, Malu kita. Iya, salah lagi lah datang. Nah. Terus parkir di BKB, di Palak itu ke parkir, Iya. kan malu, Malu. Nah, ini yang kita himbau supaya mereka sadar bahwa ciptakan kenyamanan di sini, di aman, tertib. Tertib itu misalnya pasar pasar tuh harus tertib tidak sekali berjual itu kalau lebih jual galau, lo juga tidak mau beli lagi Iya, menjual satu yang beli. Nah, sepi. Poek aja. Ini pula kumuh. Itu tertib administrasi
Jadi kalau yang jualan memang di tempatnya, terus memang peruntukan tempat jualan pasar gitu kan. Ya. Ya, kalau masih tengah jalan cek, gila cek. Ini kan ngimbit-ngimbit. Sampai pasar 16 dulu cek. Iya. Dulu waktu kan kecil dulu, galak kesana cek mau mobil. Iya bersih. Sekarang nggak bisa lagi cek. Motor ya Pak ya. Ikan lagi jual tengah kolam. Tengah jalan tutup. Bukan nak belanja nyelok ke kaki ya baca lagi. Nah, saking itu, Cek. ya datang. Jadi harus tertib. Terus harus bersih cek. Bersih itu ya kita jago kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Jangan mentang-mentang di Palawang ini buang baik kulit pisang ini kan. Jangan cek. Karena ini bisa kemana-mana, bisa sampai Palembang ini pisang itu deh. Iya benar. Mulai bawa hujan, masuk sungai, sampai ke Sungai Musi. Iya. Nah masjid kayak di gitu cek. Jadi harus ditertibkan. Memang kayak dibuang tempat sampah. Banyak sekali sudah disiapkan pemerintah tempat-tempat sampah kan. Nah itu cek. Nah 3 unsur ini jadilah cek. Kalau 3 ini sudah tercipta, pasti kenangannya bagus. Kenangan bagus. Kesan. Ya. Nah ini kaitan dengan Mas Hatta ini kan memang fungsinya dari 7 itu kan harus digalau-galau tuh. Iya. Harus menciptakan masyarakat. Apa yang di samping itu sudah dilakukan biar masyarakat sadar. Penting sadar wisata. Iya. Memang itu. Jadi banyak gitu melakukan himbauan terus. Terhadap aparat juga kita himbau supaya membantu menjaga keamanan, menjaga ketertiban, kebersihan. Nah itu semua harus terlibat cek. Tidak bisa gitu dewe. Baca, aman babem gawe dewe. Baca, tengko gitu cek. Engko jago belum. Nah kalau sudah kita ini kan ini masa tadi bagus ya adanya apa namanya organisasi secara nasional, artinya sudah melihat udah nyingok peluang lah bahwa ini memang harus disadar ke masyarakat. Iya. Sekarang ini kan Palembang. Kalau Abe nyingok wisata Palembang seperti apa? Apa yang banyak di? Jadi Palembang aja kita punya andalan. Kita terutama mais cek. Istilah bahasa kayu untuk mais. Mice. Nah bice itu meeting, insentif, convention, exhibition. Nah itu ini bisa dibuat gitu ya. Setiap acara tuh bisa di Palembang. Karena kita hotel kita sudah ada 11.000 kamar cek. Nah itu standarnya bagus sekali bintang. Bagus sekali bintang 4, bintang 5. Terus juga belum kita hebat-hebat kali cek. Belum. Nah artinya amenities kita lengkap. Cuma akses kita kemarin terkendala memang oleh diputuskan sebagai bandara domestik. Tapi kita sudah usulkan lagi kemarin syukur aja. Wamen ngomong, insya Allah sebentar lagi dibuka lagi. Jadi pajak Singapura pada hari cek itu cek. Dulu kan kalau nak ke Malaysia ke Singapura itu sekarang balik hari cek. Ongkos murah, waktunya bentar. Benar, kita sekarang lagi Jakarta muter-muter ke Batam muter. Capek cek. Lu Bali langsung Palembang langsung. Ya benar. Nah. Jadi sebanyak akses dibuka cek, itu kemungkinan uang untuk datang tuh banyak cek. Uang Bali kepengen sini, uang Jogja, Surabaya, itu dia kepengen ke Palembang. Nah ini tamu-tamu gitu. Nah, jadi mais, terus spot tourism cek, jangan lupa kita nih rajin sport tourism. Kita pernah ngadu ke kejuaraan olahraga SEA Games. Iya, PON sudah Asian Games. Nah, jadi internasional udah canggih, cek. Iya, oleh karena tunggu ya. Standar kita nih internasional, cek. Yang di SC itu. Ya. Sayang cuma digawe ke ngambil parkir aja. Cuma berapa dia parkir gitu. Iya, harusnya kan dimaksimalkan. Jadi dayung bisa ngadukan event di sini. Terus yang sifatnya event nasional cek. Nah rencana kita tahun ini cek gitu gawe gitu. Nah ya sports tourism. Iya, coba tolong ini betolongan gitu nih. Kalau cek gawe. Minimal nyiar ke promosi. Iya, bantu promosi gitu kan. Iya. Karena untuk kepentingan kita kan itu. Iya. Karena bangga gitu.
Bangga lah. Nah, kalau udah kata Asian Games, udah kata LRT dulu. Mana ada uang luar itu bakal tahu Palembang. Iya. Tahun ini cuma Jakarta. Iya. Nah, tapi dengar Asian Games Palembang dan Jakarta, nah mereka seperti ini. Iya. Wong Kamboja, wong Myanmar, Iya. ASEAN itu, ya dulu dan pikir. Dulu ada kan event apa namanya negara Timur Tengah Arab. Jadi Iya. datang lalu itu. Olahraga itu. Islamic Islam, Solidarity ya. Game. Nah, Islam Solidarity Game. Itu ya. 51 negara Islam melo, termasuk Iran. Ya. Dan dia lepas bertempur itu jangan air lepas olahraga aja. Nah, jadi itu ada sport ya, sport tourism, apalagi Be? Religi. Tiap hari penuh Masjid Agung itu. Masjid Agung, ya? Orang datang, kita beda tahu. Malam-malam mereka datang pakai bus, nginep di masjid. Paginya mereka jalan. Itu dah diketahui oleh orang, tapi ini begawi. Iya, religi ya. Karena itu masjid penuh sejarah itu. Ya, misalnya. Sejarah Masjid Sultan Mahmud Badarudin kan. Ya, coba Jadi, itu tadi kawan-kawan happy kalau beruntung juga. Nyapo? Masalah parkirnya lah balik-balik parkir kadang. Nah itu harusnya ada. Nah, harus sadar Ya. jangan nengok duit parkir yang itu, tapi efek samping Iya, iya. Oh, udah nyaman. Uang datang ke sini pasti gawe bawa oleh-oleh. Iya. Nah itu ekonominya lebih banyak. Ya, betul. Dibanding ke gembe parkir 200 kapok aja. Iya. Religi tourism. Ada food makanan. Kita ada health tourism. Oh, setan. Ada kuliner. Makanan kita kan tahu pempek gitu kan. Pempek dan dulur-dulurnya. Nah, dulur-dulurnya itu banyak. Banyak, ada laksa, burgo, model, itu dulurnya tuh. Dari pempek turun nanti. Nah, jadi memang Palembang ini sebetulnya ini Palembang luar nih. biasa. Belum Sumsel ya? Belum Sumsel. Sumsel. Kalau kita wisata alam memang harus ke Sumsel. Iya. Karena Pagarala, Lahat, terus Auku Selatan itu luar biasa bagus Nah, itu aku selatan di ya di Danau Danau. Oh, keren deh. Keren. Nah, ada pantai Bidadari situ. Pagarala tuh canggih banget. Nah, kalau ini kan masih jauh 7 jam capek ke Pagarala Iya. Nah, kita minta pemerintah dikebut dikit tol Muaredim Lahat ke Linggau. Iya. Jadi dari Lahat bisa Pagarala langsung. Iya. Artinya bisa 3 jam dicapai ke Pagarala. Iya. Nah itu pasti penuh Palembang ke sana Iya. apalagi weekend. Iya. Karena uang masalah transportasi dan jarak. Transportasi akses Dan jarak. Nah, kayak misalnya dari sini tol Praboleh sudah, Praboleh ke Peturjo besar dikit. Ya, benih. Nah, tidak dosa deh. Dosa. Praboleh Ranau besar lagi. Oh, iya. Lewat Lengkiti itu Iya. selesai Iya, cuma 4 jam sampai. Iya, 4 jam dengan itu. Iya. Iya. Oke. Nah, Itu. jadi itu potensi yang ada, tapi kita harus support lah ya, cara pemerintah juga seperti apa. Yang dasar tuh kayak 2 tahun lagi kalau tol aja kalau tersambung. Nah, Tol Sumatera tersambung. Sambung. Nah itu kita akan kedatangan tamu dari Medan Iya. dari Padang Pekanbaru, Iya. Jambi. Bengkulu, Itu ya. Palembang ini akan jadi hub pusatnya. Nah, jadi mereka dari Medan telah capek kan, nginep Palembang Iya, iya. Jadi kota transit paling bagus Iya. Nah, kita dengan Lampung, pilihan. Iya. Sebelum nyebrang mungkin dulu Palembang atau Lampung kan. Iya. Betul. Karena fasilitas sudah ada kan. Fasilitas bagus sekali. Iya. Nah itu masyarakat tuh harusnya sudah sadar gitu bahwa harusnya ya. Artinya apa yang diusahakan oleh Mas Atta ini kan goalnya kan konteksnya efeknya lebih luasnya nih. Iya, ekonomi masyarakat. Makanya kita pakai jadi penonton, Bay. Iya, Sebagai masyarakat, harusnya masyarakat itu juga berperan aktif. Nah, terus macam di aku sering koordinasi dengan Dinsos Dinsos. Itu lampu merah tuh jangan pakai jualan Oh. Jualan tuh di pasar, mana di pasar. Terus udah kecil Iya. kita pakai mobil tinggi. Iya. Di tempat sempat gitu Iya. Mama tuh tombol Nah. tak terasa. Iya. Nyala ke gitu. Nyala ke gitu. Iya. Itu banyak jualan ya. Jadi Jual-jual potensi
membahayakan pengemudi itu bahayanya, Cek. Iya. Nah, jadi kita himbau juga kepada masyarakat pengguna jalan untuk tidak memberikan, Cek. Mereka ini kalau dijual duit, aku betah. Iya. Kalau dijual duit seminggu, kering deh, Cek. Iya. Kapok dah kalau lagi situ, Cek. Iya. Nah, tapi kalau dia gemuk, dia dapat terus. Iya. Ada orang beli, ada orang belanja, Iya. terus ada ini. Jadi siapa pasar kaget. Iya. Sehingga ramai mereka hidup di situ. Iya. Nah, ini mengganggu lalu lintas, Cek. Bahaya sebetulnya. Bahaya. Kadang-kadang kita tidak tersinggung. Dah teringat. Apalagi kalau malam. Malam benar-benar kecil masih. Iya. Nah, jadi memang harus ada kolaborasi yang Ya, yang kita sudah terus intensif, berkolaborasi dengan pemerintah dengan seluruh pentahelix. Kita berkolaborasi, kita ciptakan masyarakat sadar wisata di Sumsel ini. Iya. Jadi tidak bisa putus gitu, harus galau-galau cek Iya. supaya sadar. Jadi pentingnya sadar wisata ini Wisata. bukan cuma kita pengen harap dari masyarakat baik, Iya. dari Seluruh. dari pemerintah juga harus. Ya, Pak. Jelas. Namanya ada 5 unsur cek. Nah, Itu A, akademisi. akademisi, B, B, bisnis. bisnis, Itu hotel, resto, sebagainya. ya, C, komunitas ya. komunitas. Nah, terus G, government. Itu pemerintah. Pemerintah. Ya. Baru media cek. Nah. Macam channel media. Media juga unsur wisata. Benar. Ah. Aku diundang di grup masak. Nah, itulah. Mantau terus ya. Iya. Ya, artinya memang harus seperti itu. Iya. Nah, kalau tidak ya sekarang daerah provinsi lain itu berlomba-lomba Berlama. untuk pariwisata nih. Wong yang lah pariwisatanya lah bagus cek, memang daerah wisata lagi promosi Palembang. Nah, Iya. kita yang dak pulau bagusnya alamnya tuh yang di Palembang ini maksudnya. Iya. Tidak kalau promosi mau cek, Nah. kira-kira. Jadi umumnya wisata itu kan banyak yang identik katanya dengan alam kan itu. Ya, wisata alam Yang itu. identiknya kan umumnya ada gunung ada pantai. Ya. Nah sementara Palembang ini katanya gunung pantai. Maka turisme itu banyak model cek. Ya, tapi ada sisi lain kan gitu kan? Iya, sisi lain. Nanti yang ngalah ke kuliner gitu kan? Berarti Nah. kita ini tahun 2019 itu aku melok aja. Aku masih di staf khusus. Jadi kami berempat itu paparan depan Kemenpar untuk ditetapkan sebagai kota kreatif Palembang. Siko-sikonya kota di luar Sumatera, Palembang. 4 kota terpilih. Nah karena kepempek gitu cek. Itu dulu sebelum SEA Games cek. Itu sebelum COVID. 7 ton cek per hari keluar. 7 ton per hari. 7 ton per keluar hari. dari Palembang. Iya. Belum lagi dalam. Ini Oh. keluar bae. Nah, nengok keluarnya gampang deh. Nyungkup di bandara situ. Ya, bau cukup lah itu. Ya, Ya. uang di ngawak tentengan tuh pempek kan itu. Jadi Oh. cukup itu cek hebat. Mm-mm. Biar di dalam Bekasi tembus lah cek. Kalau kita baju pakaian pakai kita bawa juga kalau cek. Makanya kalau di penerbangan nggak boleh deh pempek Iya. taruh di pucuk, mampu. Duren pempek Nggak boleh. boleh karena itu kuat ya. Kuat. Nah, kalau jingok buat tadi sebetulnya pendapatan atau PAD sumbangan dari pariwisata berapa di situ? Ya, sport PAD gitu ini kalau aku monitor buat sudah 350 miliar cek. 350 miliar Setahun. setahun. Arti kata, kalau itu kan 10%-nya, berarti ada transaksi 3,5 triliun ya. Oh, iya. Lah sudah hampir sama APBD. Wih. Pak APBD 4,2. Iya, Nah, besarnya nih. besar. Iya, jadi kadang-kadang ada yang tidak terjadi di mata. Padahal kalau kita sama-sama cek, ini kalau aku ngomong 500 lewat cek. Oh, itu ya, untuk PAD gitu ya. Iya. Nah, kalau juga peluang ya harusnya dimaksimalkan lagi kan? Maksimal lagi. Jadi seluruh komponennya bergerak. Kita rebut event-event nasional yang ada di Jakarta saja. Kita paparannya. Ini potensi kami Palembang. Silahkan ngadakan event Palembang. Kita akan support. Nah jadi pemerintah ini jangan dia yang mau event, biarlah masyarakat baik berevent. Iya. Dia dukung main. Oh. Terakhir kemarin
paling sering ngado ke festival pempek di Jakarta. Iya, ini itu. Ini ya. Aspek. Aku juga itu responnya luar biasa karena Luar banyak, biasa. banyak di wong Palembang Jakarta dan wong non Palembang di sana senang makan Dan pempek. Palembang ini disenangi Pe. Makan pempek itu hampir seluruh wong senang. Iya. Nah, jadi dengan tumbangan 350 miliar setahun itu, ini kan bahkan yang tidak tercatat lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ini gunung es ya. Gunung es. Di bawah besar, pucuknya mah yang metu deh. Iya. Kalau UMKM yang lain selain pempek atau kuliner apa ya? Ya kuliner kita di UMKM-nya luar biasa ya. Jadi kalau aku tidak salah kemarin aku dapat informasi PAD kita dari hotel je. Walaupun besar-besar hotel tuh 70 T je. 70 Cuma 70 miliar. 70 miliar. Cuma setahun. Wih. Sedangkan kuliner 233 je. Masih banyak. 3 kali je. Iya. Dasarnya kuliner ini. Tapi pajak digenjot lagi kan untuk Baca, event mais tadi. baca. Iya. Kalau kita event semuanya di sini, Iya. datang ribuan, Iya. duit galau ce. Olahraga tadi. Nah, Iya, eventnya. Iya. Apalagi kalau bandara balik lagi. apa lagi balik, luar masuk dulu. Oh. Soal wong kita yang keluar di khawatir tuh, biar lelah aja. Wong kita berduit ada berani keluar. Iya. Ngapa? Tidak boleh wong kita berduit. Aku seneng yang wong kita berduit. Iya. Malah udah kabul kalau Malah berdoa, kita baca juga. Kita baca berduit kalau Iya. kita pindah ke tempat jalan. Nah, apalagi dengan lagi apa namanya event kalau misalnya dulu ada ya Festival sudah ya. Imlek. Imlek ini bentar lagi ya. Imlek itu kan dari Singapura datang, dari Malaysia datang langsung. Habis Imlek itu Cap Gome. tanggal 29. Iya. Nah, itu rame kan. Sudah itu kita nak puasa ziarah kubro cek. Nah, bro ya. Jadi luar biasa kalau pada Iya. situ. Aku dah kepengen cek pas Imlek ini jangan wong mikir Imlek ini yang paling menggelegar di Singkawang. Pontianak Singkawang ya. Kabupaten Singkawang Iya. itu. Dah ada Palembang Cangalan je, Palembang sebesar ini. Iya, Pulau Maru. Nah, Ramai terus itu. Kalau kita di Imlek itu dan itu bukan dari Palembang Pak. Dari kalau perlu IU yang di Singkawang tuh kita juga di sini bisa. Ajak buat sini wae. Bikin event lampion tapi kenapa? Karena di situ banyak yang datang tuh bukan dari dalam negeri, domestik, luar negeri. luar negeri, dan itu akses langsung itu oleh bandara yang dibutuhkan ya, Pak. Ya, apa ya? Kita ini cek sejarah cek. Kita ini keterikatan emosional Betul. dengan Singapura, dengan Malaysia. Malaysia. Ini kan rumpun Melayu cek. Rumpun Melayu. Nah, jadi kita dulu tua cek, wajiblah cocok ke sini kan? Iya. Nah itu. Betul. Ini yang bisa kita jual cek. Nah itu yang menjadi menjadi apa ya? Triggernya. Triggernya. Jadi kita harus melek kalau masyarakatnya harus melek kalau bahwa pariwisata ini di sini Sektor paling dasar. Nah, cuma tinggal pemerintah misalnya kan ini pariwisata, misalnya jalan-jalan dibagusin. Iya. Kemudian Sekarang jalan Palembang udah bagus ya? Iya. Banyak bagus. bagus. Saya kata lagi kolam-kolam itu tengah jalan. itu kalau dulu istilahnya bukan banjir lah. Iya. Cuma kenangan. Cuma kenangan selutut. Nah itu jogong baik kalau zaman dulu kan. Sekarang ada lagi laga bagus. Sekarang ganti lagi ya. Bagus. Iya. Lah jarang nganong banjir sekarang. Iya, banyak jalan lah bagus. Lado drainase atau betul jadi tempat penampungan. Nah jadi tugas Babe ini sebagai ketua Masata ini memang ternyata banyak sih. Banyak untuk ke masyarakatnya iya, ke pemerintahnya iya juga, kemudian pelaku usaha pariwisata sampai ke juga urusan tadi sport tourism itu. Kalau itu sering diadakan di sini. Atlet. Prestasi atlet bisa hebat. Dunia bisa cek. Nah tapi di JSC sekarang banyak orang berwisata kalau akhir pekan. Iya, hiburan-hiburan baik. Maksud aku tuh gunung ke spotnya. Oh spotnya. Jadi tempat basket misalnya diadakan liga basket. Iya.
bulu tangkis adu kan di bulu tangkis yang sifatnya nasional. Ya. Nah itu kan lebih bagus. Ya karena kalau kita jenguk kondisi sekarang ini kalau akhir pekan itu di Banyak yang ke danau-danau itu Iya. banyak aja. Di pinggir apa venue-nya jet ski itu. Iya. Banyak yang gelar klason. Sudah jet ski itu. Hah? Lalu jet ski. Bukan itu masalah. Venue-nya. Venue-nya. Nah kita di ngarep kalau ada investor aja. Oh iya. Investor yang galak membangun olahraga air di sana aja. Dulu kan venue dayung gitu ya. Nah itu siap kala ada banana Boat. banana boat, ada jet ski, ada parasailing. Jadi pecah di benua Bali aja. Iya betul Tanjung Benoa. Nah, jadi mau bingung kan, Iya. Plebang udah kati laut langsung, tapi baca kan begini. Nah, itu. Mungkin apa fasilitasi cari investor itu? Baca baik. Jadi kemudahan lah be. Pastilah, Iya. investornya harus kemudahan Iya. supaya mereka merasa aman, investasinya ini apa aman, jangan digeradaki terus cek. Uang baru investasi geradaki, dipintai izin hana ini. Oh, balik lagi ke sana. Padahal itu aku juga tuh baik ngomong Mbak Betra kalau ada Tanjung Benoa itu, wah anak bagus. Itu luar biasa ya. Oh ya di tempat wisata masyarakat yang Insya Allah tahun ini kita cipta gitu ya. Kita berusaha ke kawan-kawan untuk buat itu kan bisnis juga. Apalagi kalau kita baca buat apa yang galak di kayak di Taman Mini itu apa? Iya. Yang pucuk itu macam melayang itu kan? Iya. Itu dari rel ke rel itu kan? Iya. Nah, itu kan? Itu sebenarnya kita sudah berpikir ya di sepanjang emosi itu kan cantik kan. Iya. Wih bagus banget. rasa. Bagus ya. Ini kereta gantung. Kita gantung. Kalau kita ke Malaysia pun juga genting kan? Iya, baca. genting. Keren. Padahal di Jinggo apa Beh? Di Kamboja, di Vietnam mau naik gunung juga Iya. pakai itu. Padahal kalau di Sungai Musi pacak di maksimal ke. Wih bagus. Misalnya apa? Yang mana tuh? Yang cak di Singapura itu? Ya. Ini ada cek di Musiduo. Musido. Tempat itu. Tapi kalau di Sungai Musi. Tapi lebih bagus view-nya di Sungai Musi. Iya. Misal di PKB itu ada roda lambung itu ya. Ya, kuda lambung kalau gue. Oh. Kan zaman dingin namanya kuda lambung. itu. Roda lambung kesasawan. Iya, roda lambung. Zaman kita dulu. Sekarang Beh ngomongnya apa namanya? Tidak tahu betulnya. Pak Yebe, mungkin di ujung acara kita apa yang Abang Be harapkan misalnya untuk masyarakat ini harus merasa penting sadar wisata itu. Iya, ya kita mau kesadaran daripada masyarakat ya, supaya mereka sadar pentingnya keamanan, ketertiban dan kebersihan. Kebersihan. Itu Oke. pokok awal. Diawali dari diri sendiri. Ya, diawali dari sendiri, tular dengan keluarga, baru ke masyarakat. Oke. Kemudian yang pemerintah? Pemerintah fasilitasi dan siapkan regulasi yang bagus. Regulasi yang bagus, ya. Sehingga fasilitator dan regulator kita harap pemerintah. Eksekutor kita sanggup ya. Oke. Nah, mudah-mudahan harapan kita ini baik dari masyarakat, maupun dari pemerintah juga. Ini bukan ini pekerjaan sama-sama. Iya. Gawe bareng ini. Gawe bareng kita memanfaatkan peluang ini dan menampak peluang. Karena bukan apa-apa. Sekarang masih banyak ini kalau akhir pekan tuh plat BG berkeliaran di Lampung. Kalau pacak ngumpul lah di Ampera situ. Tahun baru. Aduh kan video TikTok nih. Iya. Pantai Rio tuh bigi kalau Lempang. Kalau pindah pacak sayangnya kalau pacak mereka tuh nggak apa-apa, itu dulur gitu. Dulur Nggak gitu. apa-apa. Jangan sayang. Iya. Kakek dia juga kesini. BE-nya banyak di sini. Ya, Ayo, mudah-mudahan ini bisa Saling tercapai. kunjung. Saling, karena bagaimanapun juga dunia ini luas. Nah, Palembang ini kan dulu kan Sumbak saja. Ya. Sejarahnya. Iya. Arti kata ini kan Hindu jo. Kakak tertua. Ya, kakak ketua. Nah, wajib ada itu kunjung kakak kan? Iya. Pak, ya, terima kasih Pak Be. Oke, Ketua Mas Hatta, masyarakat sadar wisata luar biasa ngobrol masalah pariwisata dengan Pak Be, tidak bisa habisnya. Tapi memang intinya harus jadi perhatian kita bahwa wisata atau sadar wisata harus kita miliki dari diri kita. Ya Be? Iya. Sukses. Sepakat, untuk kita. Be. Sepakat. Mudah-mudahan kita akan maju Lembang dan Sumsel untuk menggait wisatawan domestik dan internasional Cek. sebanyak-banyaknya.
tahun ini kabarnya sudah 2,3 juta, Cek. 2,3 juta. Nah, 2,3 juta yang sudah berkunjung Yang di sini. berkunjung ke Palembang. Mudah-mudahan KG melipat ganda. Kalau baca 3 juta. Amin. Amin. Ya, terima kasih pemirsa. Sampai ketemu di podcast Bahasa Palembang lainnya. Saya Ridwan Rifai dan sampai jumpa. Ya, oke.